Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kawan-kawan wartawan sekalian, hari ini gugus tugas telah menerbitkan surat edaran terkait dengan masalah pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Karena beberapa waktu terakhir ini kami dari gugus tugas mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya pelonggaran. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya mudik dilarang, titik. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang, titik. Adapun surat edaran yang telah kami terbitkan ini dilatar belakangi oleh sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah. Yang pertama, terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan. Seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah, termasuk juga mobilitas tenaga medis yang terbatas. Kemudian juga pengiriman spesimen setelah diambilnya dahak dari masyarakat yang diperiksa dengan metode PCR swab. Kemudian juga adanya penugasan personil untuk mendukung gugus tugas daerah yang juga mengalami hambatan karena terbatasnya transportasi. Kemudian juga adanya mobilitas penugas tenaga kerja dan operator dari sarana dan prasarana vital yang kesulitan untuk mendapatkan moda transportasi. Demikian juga pemulangan ABK dan pekerja migran Indonesia di tanah air. Kemudian juga terhambatnya beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum. Seperti ada suatu peristiwa seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut menuju ke tempat penugasan yang baru. Tentunya kehadiran istri ini penting karena bagian daripada serah terima jabatan pejabat di jajaran TNI. Ini pun sempat terganggu. Demikian juga beberapa pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pendukung layanan dasar yang juga mengalami hambatan, yaitu rantai pasok kebutuhan pangan, terutama hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sejumlah rumah sakit dan juga dokter online memanfaatkan upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh pasien dengan menyiapkan makanan yang berasal dari hewan laut, terutama ikan. Dan sejumlah ikan dari beberapa daerah tertentu itu dipasok untuk menjadi konsumsi rutin bagi pasien yang dirawat di rumah sakit juga, termasuk juga di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Kemudian juga terhambatnya kegiatan mobilitas tenaga kerja harian lepas seperti petani, nelayan, dan juga perkebun. Oleh karenanya, hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Demikian juga masyarakat harus dijamin kebutuhan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh agar bisa lekas sembuh dari COVID, termasuk juga bisa menghindari supaya tidak terpapar COVID. Kemudian juga pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian reagen untuk PCR test,
kemudian juga masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya seperti halnya mesin PCR. Kemudian siapa saja yang dikecualikan untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID ini? Antara lain adalah aparatur sipil negara, TNI dan Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, NGO yang semuanya tentunya berhubungan dengan penanganan percepatan COVID-19. Termasuk juga pengecualian diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dan ada keluarga yang sakit keras. Demikian juga repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, pelajar dan mahasiswa yang akan kembali ke tanah air. Adapun sejumlah syarat yang diharuskan atau diwajibkan oleh mereka yang mendapatkan kesempatan untuk bepergian adalah: yang pertama, harus ada izin dari atasan, minimal setara dengan eselon 2. Kemudian kepala kantor, kemudian para wirausaha yang berhubungan dengan COVID tetapi tidak memiliki instansi, sehingga diperlukan adanya surat pernyataan dari yang bersangkutan dan ditandatangani di atas materai dan harus diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Kemudian juga masyarakat yang mendapatkan pengecualian ini wajib untuk mendapatkan surat keterangan sehat. Artinya mereka yang berpergian harus dalam keadaan sehat dan kembalinya pun harus tetap sehat. Surat keterangan ini harus diperoleh dari dokter, rumah sakit, kemudian puskesmas atau klinik-klinik yang ada di daerah. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk juga PCR test dan juga rapid test. Selanjutnya, kegiatan ini semuanya harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan senantiasa menjaga kebersihan tangan dan tidak menyentuh bagian tertentu dari wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Serta kepergian mereka juga harus menunjukkan bukti tiket pergi dan pulang. Inilah sejumlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dari gugus tugas sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan keraguan-keraguan masyarakat bahwa mudik tetap dilarang. Yang ada adalah sejumlah kegiatan untuk masyarakat dan pejabat serta instansi atau pegawai yang berhubungan dengan penanganan percepatan COVID-19. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.